paling kopi terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas kita yang kemarin. Perkenalkan, nama saya Nur Fadli Muhammad dengan NIM E31224450 dan teman saya Rais. Ya, next. latar belakang didirikannya kafe kopi organik ini berdasarkan minat kami terhadap kopi berkualitas tinggi dan tren budaya hidup sehat yang meningkat di kalangan masyarakat urban. Ide usaha ini bermula dari lingkungan kampus Polije, di mana kami sering berdiskusi tentang potensi kopi organik lokal. Nah, kami melihat peluang untuk memperkenalkan kopi organik dari petani lokal Jember dan Bondowoso ke pasar yang lebih luas, sekaligus mendukung pertanian berkelanjutan. Jadi potong banget Jadi ini BMC dari usaha yang akan kita jalankan ya di Kopi Nusantara. Jadi seperti bisa dilihat targetnya mahasiswa dan pekerja kantoran usia 12 sampai 35 tahun, pengangguran juga bisa, cinta kopi organik juga, orang konsumen yang peduli sama lingkungan. Gitu. Oke. Jadi dengan usaha ini kami relasi dengan customer itu kita menggunakan media sosial interaktif seperti IG kalau nggak TikTok, terus program loyalitas kayak member gitu, pelanggan, pelayanan di usaha kami yang harusnya ramah gitu, nggak ngegas. Terus partnershipnya yang jelas rekam yang jadi kunci itu petani kopi lokal jelasnya daerah Jember sama Bondowoso sama supplier peralatan kafe karena pasti ada maintenance lah di kafe kami sama platform e-commerce. Terus struktur pembiayaan kami ya bahan baku, biaya operasional kafe dan promosi pemasaran. Ya, channelnya Cafe Fisik di Jember. Channel itu kita mengadakan tokonya fisik di Jember itu ada. Tokonya tuh ada di Jember. Masih perencanaan tapi belum bangunan. Mungkin di rukonya bapakku ya. Gitu. Terus kalau online Instagram, TikTok, media sosial gitu. Platform e-commerce, Shopee dan Tokopedia jual bukuannya doang. Nggak ada yang jadi. Revenue-nya apa? Jual minuman kopi, penjual biji kopi kemasan, dengan merchandise kafe. Udah. Isinya dari usaha kami adalah menjadi kafe kopi organik terkemuka di Jember yang mendukung penyediaan kopi berkualitas yang tinggi dari petani lokal dengan fokus pada kelanjutan lingkungan dan pemberdayaan komunitas. Kopi kami itu nggak ada campuran tepung jagung punya ori, gulanya itu terjangkau karena suppliernya dari lokalan, petani lokal Jember Bondowoso. Terus kualitas biji organik sertifikat jelas harus petani lokal. Kawasan biji kopi ramah lingkungan, ya yang kalau kena air hancur ya. Dan catatan setiap produk itu ada pasti. Ya mungkin yang hijau itu tadinya. Terus pelayanan barista terlatih dan suasana kafe yang cozy, yang nyaman ya. Next. Jangan. Lengkap ini kita udah lengkap kok jalannya. Ini tahapan produksi dari
usaha kami pertama pengadaan biji kopi organik dibeli dari petani di Jember dan Bondowoso. Kemudian produksi biji kopi dibangkai dengan tingkat biji terus untuk menjaga cita rasa. Lalu selanjutnya penggilingan, biji digiling sesuai pesanan untuk menjaga kesegaran. Jadi biar Bisa di fresh ya. Ya biar halus gitu Ya, kan. penggilingan kopi di situ menggunakan mesin espresso atau Jadi mana bro? Kalau bingung kopi itu bro. Tuh. Idealnya ya wes disajikan dengan reputasi yang tinggi ya. Seadanya itu. Target pemasaran banyak. Kami menargetkan konsumen jelasnya mahasiswa berusia 16 sampai 25 tahun, S1 S2 pekerja kantoran, pekerja kantoran berusia 25 tahun, kita Jember. Ya, yang khususnya lah jelas lah. Kalian mau mahasiswa mau bekerja kantoran pengangguran, kalian tuh pecinta kopi, di bidang peduli, nah, fokus geografis kami saat ini jelasin Jember sama tangga kita beda besar. Lumajang juga, Lumajang. Probolinggo. Latte dan cappuccino yang dirancang khusus untuk memenuhi selera target pemasaran kami harusnya. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Ini kita pemasarannya bisa online dengan Instagram dan TikTok. Kemudian promosi offline ada kayak event kopi di kampus dan sama diskon untuk pelanggan pertama kayak diskon 50% untuk pembelian pertama. Ya kalau nggak punya baru ya. Kemudian platform penjualan di kopi bisa lewat Shopee atau Tokopedia. Namanya MOU dengan komunitas petani lokal untuk pasokan. Nah, untuk metode penjualan ini kafe fisik konsumen bisa langsung membeli di kafe. Jadi kafe fisik ini nanti kita ada di dekat rumahnya Pak Is. Ya di Jalan Mawar, Anggaplah di pinggir jalan. Ya. Strategis banget. Strategis itu tenang tuh kalau malam Iya. tuh. Banyak nyamuk. Kalau risiko usaha. Oh ya, resikonya ini harga kopi bisa fluktuasi itu. Naik turun. Oh iya, naik turun. Mengaruhi biaya operasional, boy. Persaingan ketat dengan kafe besar. Ya, tak percaya kafe besar tahu lah mana kan Starbucks. Iya. Lanjut. Kopi kampus tuh. Terus keterbatasan memiliki kopi organik yang bisa berdampak pada konsistensi kualitas produk. Ya, solusinya memitigasi terjadinya gangguan kelancaran seperti menjalin kontrak jangka panjang, boy, dengan memasok dengan petani lokal gitu. Lakukan diferensiasi produk untuk menghadapi persaingan serta bangun jaringan supply alternatif untuk menjaga ketersediaan bahan baku. Jadi nggak cuma satu petani doang, yang lain itu kan alternatif gitu loh. Kalau satu bangkrut apa hancur kopinya bisa yang lain gitu. Berikut adalah ketentuan modal usaha dan modal kerja. Banyak. Modal usaha mencakup semua kebutuhan aset tetap yang masa pakainya lebih dari 1 tahun, kayak mesin espresso yang harganya sampai 30 juta, kemudian peralatan kafe, kerja bersih, dekorasi interior, mungkin kurang lebih 20 juta, kemudian peralatan tambahan, kopi, grinder, alat seduh manual, kulkas kecil, kemudian pembuatan desain, nanti mungkin kayak 5 juta gitu lah, pembuatan dan pengolahan desain ini mungkin 10 juta. Kemudian modal kerja mencakup biaya operasional tetap dan tidak tetap untuk mendukung kelancaran usaha antara lain. Yang pertama pembelian biji kopi, bahan baku. Jadi kayaknya rata-rata 10 juta per bulan lah harganya. Kemudian pembelian tambahan
kayak susu, sirup, gula atau kayak karamel itu mungkin 2 juta per bulan. Biaya listrik ini juga kayaknya 2 bulan juga. Gajiannya bahkan mungkin dari kita udah usah ada sampai 8 juta. Kita Masih gitu. mau menyaingi Starbucks kita ini. Biaya promosi dan pemasaran online dan offline rata-rata kurang lebih 1 juta. Biaya yang salah kayak pembersihan perawatan rutin anggaplah 500. Ya. Selanjutnya Wah, rencana anggarannya ini bisa dilihat sendiri dan dibaca sendiri. Karena kalian bukan anak kecil dari D. Udah sekali. ada tidak usah gambar. Ya, istilahnya ini model investasi kami ya. Dekorasi daerah kafe itu dari Kementerian sama sumber lain. Yang penting ya udah sumber lain. Terus selanjutnya bisa dari logo, dari desain ya cuma dari sumber lain doang. 1 juta. Peralatan mesin espresso Kementerian sama kredit usaha pinjol 3 juta totalnya di grinder dan informasi ini 4 juta dari Kementerian sama kredit usaha totalnya 8 juta. Jadi totalnya paling 60-an juta. Langsung totalan aja deh, langsung totalan aja. Langsung totalan. Next. Langsung totalan aja. Total belakang Total lain. Nah, ini biaya-biayanya ini. Dari Kementerian itu 40,500 juta. 40 juta 500 ribu. Terus dari kredit usaha yang 162 juta. Itu dari sumber lain 146 juta 500 ribu. Totalnya ya 349 juta. Mungkin totalnya nanti per tahunnya 350 juta. Ya, itu. Gak akan berkurang. Pasti berkurang. Ini untuk analisis usaha. Analisis usahanya perlu menganalisis. Next aja, Pak. Boleh. Wah, ini perkiraan profit. Wah, Sudah. Ini apa ini? Pak. Kopi Nusantara, Pak. Apa ya kopi? Wah, kopi yang Pak. Membuka visinya kafe dari ya. ya, Pak. Dari kopi-kopi lokal untuk pecinta kopi, Pak. Kopi-kopi lokal ya dari kopi petani Bondowoso, Jember, Lumajang, Jan. Itu, Pak. Enak kopi. Belum, Pak. Kopinya Bapak bukan pecinta kopi, Pak. Karena pecinta kopi tahu persis. Bangkrut enggak, Pak? Belum buka ya, Pak. Masa menutup duluan? Kayak jadi dah, Pak. Ini problemnya ya. Iya. Dulu waktu PTPN kita itu ekspor kopi di Eropa itu, ketika kita minum kopi itu benar-benar disiapkan betul-betul dari persiapan lahan sampai pemilihan bibit sampai perawatan itu benar-benar dilakukan dengan baik. Hasilnya apa? Kopi kita termasuk yang akhirnya jadi inspirasi bahasa pemrograman namanya Java. Ya. Tapi sekarang apa? Kopi Indonesia itu turun ya, kalah sama kopi impor. Ya, utama yang paling krisis itu kopi apa sih, Mas? Arabica. Ya. Karena ketika kita ngomong Arabica selalu isunya dua ya. Satu, ya budidayanya sulit. Dua, masalah lingkungan. Karena Arabica itu hanya bisa ditanam di dataran tinggi. Dan kalau mau tanam dataran tinggi, yang dihadapi adalah pembabatan hutan. Ya enggak? Ya. Jalan kopi sekarang itu. Nah, kemudian ketika sampai jual kopi itu jadi enak gara-gara apa? Gara-gara proses pembuatannya, Pak. Dengan tangan yang ahli itu, Pak. Iya. Oke, tangannya. Tapi apalagi selain tangan? Bijinya, Pak. Biji kopinya, Pak. Oke, katakanlah kalian dapat biji bagus. Terus gimana?
bijinya di samurai dulu Pak, mau medium atau Apa namanya? Iya apa yang namanya? Roasting, ya di roasting Pak namanya Pak. Kalau danamu 390, alat roasting masih jelek. Total profit Pak. Mana? Produksinya mana? Baik. Berapa? Salah ya. Mana itu? Juga naik. Wah, lebih minus. Berapa mas? Total anu Pak. Oh, cuma 349. Ini Pak, takutnya ya Pak. Kan target kita kan mahasiswa kebanyakan kita kopi, terus kan Jember banyak pengangguran juga Pak. Jadi kalau misal terlalu mahal juga. Contoh Fori, tahu Fori enggak? Iya. Ya, lari. Haris. FOMO Pak. FOMO Pak, Lari. FOMO, lari. Ada yang beli. Ya awal-awal banyak Pak. Starbucks. Sepi. Sudah sepi. FOMO Pak. Oh ya. Iya FOMO Pak. Kalau kopi yang enak ini Pak, kopi JTE Teras. Asik, penjilat ini. Rp10.000. Kopi itu bro, ya Robusta. Nah, Karena apa? Murah. iya Pak. Mana kopi paling enak mana di sini? Rolas. Yang paling enak Aku tahu enak. sore Pak. Fori itu enggak enak. Enggak enak. Ini ya enak semua kayaknya. Wih, kok lu enggak seneng kopi? Oh. Pak, Mana kopi paling enak? kopi paling enak. JTE Teras Pak. Enak dulu ya. Sudah kenyang kok. Yang lain. Tuh. Ini minyaknya Police Pak. Yang di belakang tuh Pak. Endi? Belakang. Itu gerbang belakang Pak. Itu kopi. Ayah, Pak ada kopi Pak. Enggak, lihat. Yang sip kopi sip. Ojo sing di ini. Enggak enak. Sampai kan pencinta kopi jadi. Aku udah cinta. Lupa Pak. Aku langsung deh ya. Iya, saya beli online Pak bubuan Pak. Apa Rafika? Robusta. Ya aku paling enak ini. Kalau di Jember Yang meyakinkan ya. kopi Bondowoso Pak, kopi Kawaijen. Enggak usah cinta. Langsung biasanya sudah diajar bahasa Cina. Ini Pak, kopi yang enak Pak. Mana? Jadi tidur tuh Pak. Kan perempatan. Ya. Belok kiri Pak. Dari arah Mas Street. Belok kiri. Ah. Terus ntar kanan jalan tuh ada kafe. Ada kafe kanan jalan Pak. Nggak masuk ke gangnya Tidar Pak. Lurus terus Pak, dekat Indomaret. Apa jenenge? Ya, Pak. Saya cek dulu ya Pak. Betul. Enggak. Pixel. Oh, enggak. Ya udah. Kontak. Oh, enggak. Ini ngomong kopi nih, harus pinter kopi. Iya Pak. Lagi mengimbangi Pak. Ini di Sisi cetos nih. Magenta. Terus bikin tidak itu ada orang itu Kamu mas? Sebentar Pak. itu kenapa? Oh, ini Pak. Kedai Mozan nih Pak. Kedai Mozan Pak. Jual berbagai kopi dari belahan Besuki.
Jadi ini. Iya. Ada kopi Kawah Ijen ada Pak. Terus kopi Aceh ada. Cafe Mozart. Iya Pak. Dia Apa? jual digital. Enggak, minuman Pak. Kopi-kopi itu banyak Pak variannya Pak. Tak jajale Mas. Pun nilainya sampai berdasarkan Aduh. rasanya kopi ini ya. Oh ya Andre, enak nih Mas ini. Hah? Enak loh Pak, asli enak Pak. Tidak perlu mencobanya Pak. Ini tak jajal Mas. Engko lek enak nilainya api. Yo. Lek gak enak, wah ini ngawur. Waduh. Enak Pak, enak. Saya yang kenal ownernya itu kan Fok ya, Fok Cafe. Ya. Enggak. Owner. Itu Pak, pegawainya Pak. Siapa Siapa Pak? pegawainya? Enggak. Ya. Saya Saya sama Pak Agus. Ya, Pak Agus. Kerja di Fok ya? Su Agus. Iya, iya benar kerja di Fok Mas. Juga. Ya. Di Fok itu cerita alat roastingnya aja itu harga 800. Ya itu kan? 800 juta. Cerita, bro. Pak Agus kok mahal banget. Gini Mas, rasa itu salah satunya ditentukan prosesnya. Nah, prosesnya salah satunya adalah proses itu, ya, roastingnya. Nah, kalau beli alat murah, dia nggak rata panasnya. Gara-gara nggak rata, bijinya itu juga nggak rata ya. Iya. Akhirnya rasanya juga nggak enak. Nah, indikator kuena itu Japanisnya Mas ya. Iya. Japanisnya. Pokoknya tak komparasi kalau Japanisnya kok lagi di bawahnya itu, nah berarti nilainya enak. Gak usah Pak, gak usah ke sana Pak. Langsung jelek aja Pak. Sampai nyoba itu, nyoba yang Japanisnya. Siap-siap. Enak. Kalau saya coba Fox Cafe, Hah? nilai saya baik Pak. Ya enggak toh. Kamu tadi rekomnya Mozart. Dan jelas di bawahnya Pak. Gimana? Optimis bos. Oh, optimis ya. Optimis ya. Saya ini Mozart. Roster di sana enggak Mozart? Gimana Pak? Roster di sana enggak? Iya. Rosternya di sana juga? Iya. Wah, enak apa itu? Enak Pak kedai Mozart Pak. Iya Pak. Karena tanganin prosesnya. Enak, mitra. Karena sejember itu banyak yang nitip ke sananya, bosnya ini marah-marah karena ada teman ya. Iya Pak. Nah sekarang stop ya. Tapi kan mau bikin kafe baru tuh di belakangnya di PRJ ya. Jatuh belum? Dari situ Pak. Iya. Kan habis beli tanah di situ toh Pak. Artinya masih enak ya Pak itu? Hah? Artinya masih enak ya Pak? Apanya? Fox Cafe, enggak maksudnya itu tak jajal. kan udah titipan Pak. Tak jajal. Boleh. Udah optimis lagi sih Pak. Ya saya sedang diakhiri. Oh ya, sekian dari kelompok kami. Ini kelompok ini jual tuh tiga ya? Berdua. Dua. Oh iya. Sing terancam ya. Oh, enggak. Tenang ya. Kita tuh ada Pak apa? Pahlawan. Iya. Sekarang Mas akhiri. Ya sekian dari saya dan buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.